Bismillah, selamat pagi kawan semua. Sekarang adalah hari Selasa 13 Juni 2023. Saya akan melakukan review saham-saham yang potensial pada hari ini. Nah, ini ada data sebagai langkah awal kita untuk melihat saham-saham yang potensial. Tentu kita harus melihat arus investor asing atau yang dikenal sebagai foreign flow. Ini ada akumulasi asing bulan Juni yang saya sudah input secara manual ke KSEI. Saya batasi 12 saham ini. Adro, Bumi, Doit, NSSS, Brand, ISAT, ICBP, INDF, TLKM, BES, Boga, DRMA. Ini jumlah akumulasi asingnya ya. Ini buy yang biru, ini sell. Nah, kita lihat misalnya buy lebih besar daripada sell pada Agro asing akumulasi ya. Dari tanggal 1 sampai 9 Juni. Ini ada 12 saham. Nah, dari 12 ini kira-kira yang potensial kita coba, ini sebuah prediksi ya. Bukan ngedukun, tapi prediksi apa saham mana yang kira-kira potensial untuk bergerak paling tidak selama 1 minggu lah sampai dengan 1 bulan. Pertama kita lihat Adro dulu. Adro kita lihat, cek Adro. Nah, Adro kemarin ditutup tanggal 12 pada harga 2.210. Ini pada posisi yang cukup bearish dan asing net buy 5,9 miliar. Ini foreign buy asing ya dibandingkan dengan harga di Mandiri Sekuritas. Yang hijau artinya net buy asing atau akumulasi. Yang merah adalah net sell ya pada setiap hari. Nah, kalau kita lihat mulai dari tanggal 23 Mei asing di saham Adro ini mulai masuk net buy ya, 19-21 miliar, terbesar 46 miliar pada tanggal 29 buy. Tapi perlu kita ketahui bahwa saham Adro ini bukanlah kepemilikan asing ya, lebih rendah daripada kepemilikan lokal ya. Nah, oleh karena itu akumulasi hijau dan sebagainya ini tidak bisa kita jadikan patokan ya. Kecuali ada net buy yang besar ya. Seperti ini 246. Nah, ini saya tunjukkan sebagai contoh, itu tidak bisa dijadikan patokan. Ini pada tanggal 29 Mei harganya 2070, turun 0,96% dan asing itu beli 46 miliar. Jadi tidak selalu asing buy, harga itu naik. Bergantung pada kekuatan investor asing sebagai kuasa market maker. Nah, saham Adro ini kuasa market makernya bukanlah investor asing, adalah investor lokal. Sehingga meskipun ia masuk 66 miliar, dia tidak menggerakkan harga menjadi naik. Itu saham yang pertama, Adro ya. Saham yang kedua kita lihat Bumi. Bagaimana Bumi? Nah, ini kita lihat Bumi. Bumi ya, Bumi. Nah, kalau kita lihat asing melakukan akumulasi pada saham Bumi mulai tanggal 4 Mei 2023 di harga 114, asing mulai masuk 67 miliar. Dan terus melakukan akumulasi ya, biru hijau-hijau ini, dan harganya tidak kemana-mana ya, dari 114 dan sekarang di 114. Asing terus melakukan akumulasi dan pernah naik tinggi 12% ya, dari 96 ini karena asing beli 23 miliar. Nah, ini juga karena kepemilikan asingnya dominan di atas 80% ya, hampir. Kalau kita lihat data KSEI,
maka pergerakan asingnya itu tidak selalu berkorelasi dengan naiknya harga. Misalnya ini kita lihat, asing ada melakukan pembelian di bulan 31 Mei sebesar 16 miliar, harganya itu turun 4%. Kalau kita terlalu polos saja menggunakan metode foreign flow, wah, ini kok asing masuk harganya turun. Tidak selalu asing masuk harga itu naik, bergantung pada komposisi kepemilikan dan partisipasi asing. Nah, itu kondisi saham bumi. Kita nanti bisa cek juga broker summary, tapi pada hari ini untuk video selanjutnya saja kita cek lagi saham DOIT. Ini juga ya, kita ingin cek. Saya kira DOIT juga seperti itu, asing mulai masuk tanggal 30 Mei dan terus, dan sekarang di harga 348 ada kenaikan dengan asing. Artinya apa? Ini partisipasi asing berkorelasi dengan naiknya harga. Nah, kalau kita lihat itu ya, saham ini adalah saham yang asing jual saja 2 miliar, dia turun 4%. Asing masuk 1 miliar, 3. Artinya apa? Partisipasi asing pada saham DOIT ini berkorelasi dengan kenaikan harga. Nah, itu saham DOIT. Lalu kita cek lagi saham DOIT. Kita cek lagi saham DOIT. Ini DOIT, maaf, tadi saham DOIT ya. Kita lihat ini DOIT. Lalu kita cek lagi saham NSSS. Nah, ini NSSS. Ini kalau kita lihat, ini asing mulai melakukan akumulasi dari tanggal 3 Mei sampai dengan sekarang itu dominan. Ya, asing melakukan net buy dan harganya naik. Saya pernah masuk ini di harga 130-an, tapi terlalu cepat keluar di harga 150-an. Dan sekarang di 186. Karena di sini kemarin yang membuat saya keluar, karena asing itu keluar 17%, harga naik. Tapi ternyata itu hanya sekedar asing melakukan penahan harga dan terus melakukan akumulasi net buy di saham ini. Nah, saham seperti ini tentu asing apakah akan melanjutkan akumulasi atau tidak, kita lihat pada data ya berikutnya. Lalu selanjutnya kita cek lagi Friend, saham Friend. Kita ingin lihat Friend. Friend juga begitu, asing mulai melakukan akumulasi sedikit demi sedikit mulai dari 5 Mei dan harganya di 57 terus bergerak naik sampai 65. Naiknya tidak ada yang signifikan kecuali pada tanggal 22 Mei asing masuk 10 miliar, harga naik 714. Nah, ini ada korelasi antara asing dengan fluktuasi harga ya, karena kepemilikan asing dan lokal pada saham Friend ini relatif imbang. Kita bisa ngeteknya di data kesing. Nah, itu kondisi saham Friend ya, masih potensial. Nah, lalu kita lihat saham berikutnya adalah saham ISAT ya, Indosat ya. Indosat. Kita cukupkan segini satu videonya yang terakhir ya. Indosat, kalau kita lihat saham Indosat juga diakumulasi asing mulai dari tanggal 3 Mei 2023. Asing melakukan akumulasi terus ini tanggal 2 Mei terus melakukan akumulasi dan harganya naik. Nah, ini berkolerasi dengan harga itu. Ini kita lihat net buy-nya cukup besar. Nah, ICBP kita cek. Nah, asing mulai melakukan akumulasi ya.
mulai pada tanggal 18 April dan harganya naik. Nah, sekarang ini pernah terbesarnya itu asing beli 213 miliar pada tanggal 31 dan harganya naik 4% menjadi 11.700, dan sekarang asing mulai distribusi ya, kecil 4 miliar. Apakah ini hanya sekadar untuk koreksi saja atau akan menurutnya? Terus saya prediksi ICBP ini akan mulai memasuki pada fase downtrendnya ya, karena asing akan melanjutkan distribusinya. Nah, itu akan mengakibatkan saham ini tentu akan mengalami penurunan ketika asing melakukan distribusi pada saham ICBP, karena kepemilikan dan partisipasi asing berkorelasi dan cukup besar pada saham ICBP. Nah, saya kira itulah 5 saham dulu kita bahas ICBP. Nanti kita akan lanjutkan saham-saham berikutnya. Terima kasih. Anda silakan kasih komentar, subscribe untuk terus ikut melanjutkan video-video edukasi ya, di filosofi saham yang trader secara critical thinking. Terima kasih.